Tribunes, jumpa pers konferensi pers dari Kapolres Nganjuk dalam kasus pembunuhan teman akrab di Tribunes. Kejadiannya adalah tindak pidana pembunuhan, di mana terjadi di desa Panasan, dusun Panasan, desa Tekeng Lagahan, kecamatan Ceret, kecamatan Kabupaten Nganjuk, yaitu di rumah korban, saudara inisial NDB, dengan pelaku saudara inisial SB. Adapun awal mula kejadian, para pelaku dengan korban adalah berteman, berteman menghadiri acara hajatan yang ada di tetangganya. Kemudian pada saat di hajatan tersebut terjadi cekcok mulut yang dipicu bahwa pelaku ini sebelumnya ada pinjam uang dari korban. Kemudian oleh pelaku, menurut keterangan pelaku kepada korban, kalau dia sudah melakukan pembayaran melalui ATM, ATM sudah melakukan pembayaran, itu disampaikan oleh pelaku pada korban. Tapi korban menyampaikan kalau dia merasa tidak ada pemberitahuan kalau memang sudah ada pembayaran, sehingga terjadi cekcok. Setelah cekcok, kemudian pelaku dan korban sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, korban istirahat di kamarnya. Kemudian pelaku karena sakit hati tadi, sampai di rumahnya dia mengambil parang, ambil parang ini barang buktinya, ambil parang di rumah, dia menggunakan hoodie, jaket hoodie. Kemudian parangnya dimasukkan ke tangannya, dimasukin ke dalam tangannya, di sela-sela jaket hoodie-nya, sehingga pada saat dia jalan nggak kelihatan kalau sebenarnya di tangan parang di tangan. Masuk ke rumah, lewat pintu belakang. Pada saat masuk sebenarnya ada orang tua dari korban, tapi karena memang pelaku sudah sering bermain di rumah, ya orang tua tidak curiga. Begitu masuk sampai di kamar, langsunglah parangnya dikeluarkan dan korban yang sedang tertidur langsung dibacok kurang lebih 3 kali pada bagian leher. Kemudian pasca kejadian, pelaku langsung keluar, kabur, merasa ketakutan. Kemudian pelaku mendatangi Polsek Ceret, menyerahkan diri. Kemudian orang tua korban mungkin tadi mendengar ada semacam suara yang mencurigakan di kamar. Dia masuk ke kamar dan menemukan anaknya sudah dalam posisi luka, Kemudian panggil warga sekitar untuk diupayakan evakuasi. Korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan kita, karena memang sudah meninggal dunia di lokasi, sehingga pada saat dibawa ke rumah sakit Bayangkara kita melakukan tindakan otopsi di rumah sakit Bayangkara, dan semalam korban sudah langsung dimakamkan. Kemudian untuk pelaku juga setelah diamankan di Polsek, kemudian langsung kita bawa ke Polres, kita lakukan pemeriksaan. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan, baik saksi-saksi, mengamankan barang bukti, baik senjata yang digunakan, pakaian, body yang digunakan oleh pelaku yang tadi menyimpan senjata parang yang di lengannya. Kalau ini handphone dan sandal dari korban. Kemudian semalam juga berdasarkan bukti permulaan, berdasarkan keterangan saksi dan dikuatkan dengan keterangan sementara dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita lakukan penahanan di sel tahanan Polres
Untuk pasal yang diterapkan apa? Pasal yang kita terapkan adalah pasal 340 KUHP dan atau dijunturkan ke pasal 338. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan nilai dari hutang itu berapa, Nan? Nilai uang 100.000. Jadi kepada pelaku kita kenakan pasal pembunuhan berencana, kemudian ditentukan dengan pembunuhan biasa dengan ancaman maksimal pidana mati. Dan untuk pelaku dan korban itu apakah teman baik? Sudah berteman, Lama tak? sudah lama berteman, makanya saya sampaikan tadi pelaku masuk karena sudah sering biasa, dia masuk dari rumah korban dari dapur dari belakang, dan itu ada orang tuanya korban, karena sudah saling kenal mungkin tidak ada pikiran untuk melakukan hal yang di luar perkiraan dari orang tua, makanya pelaku langsung masuk, langsung menuju kamarnya dan langsung masuk melakukan tindakan. Untuk motifnya sendiri seperti apa kan? Motifnya? Motifnya sebenarnya sakit hati ya, karena dia merasa sudah membayar, tapi korban merasa belum ada pemberitahuan. Jadi cekcoknya itu awalnya gara-gara masalah pembayaran itu. Dia sudah bilang dia sudah bayar lewat ATM yang 100.000, cuma korban merasa belum ada pemberitahuan ke dia, sehingga terjadi cekcok mulut, tidak selesai. Korban kembali ke rumahnya, pelaku kembali ke rumahnya karena sakit hati, diambil barang dan melakukan tindakan yang kami sampaikan tadi. Dan sebelum dilakukan pembacokan itu minuman keras ya, Dan? Ada pengaruh minuman keras atau enggak? Enggak, ya kita nggak bisa berandai-andai ya. Sementara ini hasil keterangan saksi dari keterangan ini belum ada mengarah ke sana. Kemudian posisi korban pada saat dilakukan pembacokan itu tengkurap atau telentang, Dan? Ya, terentang. Ya. Kalau posisi terakhir ya, kalau posisi sebelum kejadian kita tidak ada yang tahu. Jadi posisi terakhir kita temukan korban dalam posisi terentang. Ya, saya makan kau setelah melakukan bulan. Ya, sudah lama. Ya, karena sakit hati. Sebelumnya saya pihak keluarga korban mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan saya. Saya mohon maaf.